Ketika Anda menemukan kalimat-kalimat iman akan bersanding di situ dengan pembuktian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu pembuktian keimanan kita. Yang paling bermasalah adalah mendengar azan pun menolak misalnya. Nah, itu yang paling banyak persoalannya. Ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih nyangkut. Ini ke kanan pun tidak masuk. Ada surga untuk ahli infak, Quran surah ketiga 133 sampai 134. Ada surga untuk ahli puasa dengan ar-rayyannya, dengan macam-macam, itu penuh sekali. Di antara ciri kemuliaan kita dan keberuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-103, surah Al-Asr, lal asr. Kata Allah, saya bersumpah demi titian waktu yang akan dilalui setiap insan, setiap manusia. Setiap manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani waktu, diberikan modal untuk hidup dan beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia dengan totalitas aktivitasnya. Demikian terjemahan yang paling singkat dan paling komprehensif terkait dengan makna insan. Sungguh setiap manusia dengan segala totalitas aktivitasnya berpotensi mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali satu, jika ada manusia yang menjalani aktivitasnya dengan nilai iman melekat pada dirinya. Di sepanjang orang hidup tapi tidak membawa keimanan dalam kehidupannya, maka dia sungguh divonis rugi oleh Al-Quran. Rugi karena setiap titian waktunya tidak memberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, plus tidak punya bekal untuk pulang. Tapi iman saja tidak cukup. Wa amilus shalihat. Iman itu mesti dibuktikan dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Ingat baik-baik, pembuktian iman itu pada amal saleh. Setiap keyakinan mesti ada pembuktian. Cinta itu bagian dari keyakinan. Pembuktiannya adalah pernikahan. Sesuatu yang selalu diyakini akan diuji dengan amalan untuk membuktikan apakah keyakinan itu maksimal atau tidak. Cinta kita kepada Allah, keyakinannya disebut dengan iman, pembuktiannya amal saleh. Karena itu ketika Allah meminta kita mengerjakan amal saleh, itu adalah bagian dari pembuktian keimanan kita di hadapan Allah. Betul gak beriman? Saya uji ini dengan amal saleh. Karena itu setiap melekat kalimat iman dalam Al-Quran seringkali bersanding dengan amal saleh. Detailnya dirinci. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, kalimat iman pertama. Apa pembuktiannya? Wa yuqimunas shalah. Ketika kita diperintahkan menunaikan sholat, itu pembuktian iman kita. Karena itu ketika dipanggil sholat bisa dibedakan antara orang beriman dengan tidak, salah satunya. Ketika Anda menemukan kalimat-kalimat iman akan bersanding di situ dengan pembuktian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu pembuktian keimanan kita. Anda mau puasa mau tidak itu pilihan Anda. Tapi kemuliaan Anda di hadapan Allah ditentukan dengan semangat Anda menunaikannya. Dibeda kalau Anda ingin melihat, lemahnya iman seseorang atau tidak beriman seseorang di hadapan Allah, lihat pada pembuktian amal solehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung siap-siap ke masjid. Itu berarti respon keimanannya luar biasa. Bahkan ada orang sebelum adzan sudah mempersiapkan diri, itu keimanan tingkat tinggi. Tapi jika adzan sudah berkumandang belum tergerak, iqamat dikumandangkan belum ada dorongan, dekat-dekat asar zuhur belum kepikiran, ada masalah dalam iman dia. Jelas ya? Yang paling bermasalah adalah mendengar azan pun menolak misalnya. Nah, itu yang paling banyak persoalannya. Ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih nyangkut. Ini ke kanan pun tidak masuk. Nah, yang seperti ini penting untuk didoakan supaya Allah membuka penutup di telinganya untuk menanamkan nilai iman dalam jiwanya. Paham sampai sini? Baik, contoh. Baik. Kemudian kita lanjutkan, tidak cukup dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Iman yang saleh ini adalah iman yang diterjemahkan dengan amal yang mulia.
Dan amal mulia ini jangan dibiarkan melekat pada pribadi Anda sendiri. Jangan soleh sendirian. Anda mesti mengajak yang lainnya. Karena Quran tawarkan surga begitu luas, seluas langit dan bumi. Komplek tanah kusir saja, bukan Anda sendiri yang menghuninya. Maka bagaimana dengan surga yang seluas langit dan bumi? Tanah kusir ini belum mencakup bumi. Ada tanah kusir, ada tanah abang cukup luas, tanah kusir cukup luas, ada tanah suci. Tanah suci lebih luas lagi gitu kan. Anda bisa bayangkan ini belum bumi dan seutuhnya dan dihuni oleh banyak orang. Apakah Anda ingin menghuni surga sendirian? Sedangkan surga informasinya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk istighfar. Sering koreksi diri. Tapi di hadapan Allah banyak salah. Apa mungkin Anda bisa masuk ke surga? Ayo banyak koreksi diri. Cari bekal untuk kembali. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bergegaslah berharap memasuki surga yang kami siapkan seluas langit dan bumi. Ayo silahkan, Anda yang hobi maraton, ayo maraton seluas langit dan bumi. Silahkan, mau nyampe kemana? Silahkan, bertamasya, ria, canda, luar biasa. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah ditatap di muka bumi, tidak pernah kedengaran kisah keindahannya, dan tak terlukiskan bagaimana keindahan bisa dibayangkan. Susah. Silahkan. Dan itu Quran tawarkan, jangan sendirian. Ada surga untuk dihuni satu keluarga. Quran surah ke-52 ayat ke-21. Ada yang bisa menggandeng bapa, pasangan hidup, bahkan anak cucunya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada surga untuk ahli tahajud dan ahli istighfar. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada surga untuk ahli infak. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga untuk ahli puasa dengan arrayannya, dengan macam-macam, itu penuh sekali. Karena itu ajak yang lain, ajak keluarga Anda, ajak tetangga Anda, ajak teman sekantor Anda. Kemudian watawassaw bis sabr, dan bersabarlah dalam menjalani itu semua, karena surga bisa diraih dengan kesabaran. Dekat Allah dengan kesabaran. Dan kalimat pertama malaikat menyambut Anda insyaallah di pintu surga, itu kalimatnya kalimat selamat, karena Anda bisa sabar saat di dunia. Quran surah 13 Anda bisa cek di ayat ke-24-nya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, Anda bisa sabar saat Anda menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah Anda jumpai. Ini yang paling nikmat yang mungkin Anda bisa rasakan. Luar biasa. Karena itu teman-teman sekalian, bersabarlah kita mengajak satu sama lain dalam amal saleh, tinggalkan segala jenis amal salah, dan mudah-mudahan hari ini adalah lembaran baru yang Allah bukakan untuk kita untuk berubah lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.